Halo teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 23 Juni 2020 hari Selasa. Ini adalah bacaan umum, bacaan untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan jika perlu informasi lebih lanjut, silakan lihat description box di bawah ini, dan saya menulis setelah selesai sehingga harapannya memang lebih kompak di tulisan yang di bawah. Kita mulai bacaan hari ini dengan 3 kartu dari Lenormand seperti biasa, memberi nuansa hari ini. Dan kita lihat hadiah buat kita adalah kita merasa berada di dalam sistem yang lebih mapan. Tapi apakah kemudian sistem yang lebih mapan, dan itu adalah sesuatu yang kita inginkan, kita jelang, kita harapkan, itu akan menjadi lebih mudah? Sebenarnya tidak. Ada problema lain yang akan kita hadapi. Tapi bukankah itu makna dari hidup, hakikat dari hidup sebenarnya adalah memang bagaimana kita menghadapi masalah dalam keseharian. Ada masalah kecil, ada masalah besar, tapi satu hal yang perlu kita pahami dan terutama hari ini adalah kita berada di situasi di mana kita memang seharusnya berada. Itu, dan kita perlu mensyukuri hal tersebut. Saya sudah mengambil satu kartu dari Angel Answers, jadi ini seperti bertanya, dan satu kartunya adalah Wait, dan saya juga membuka kartu berikutnya. Ya, ini Wait, dan gambarnya di sini adalah ketika kita berdiri dengan banyak sekali keinginan, dorongan untuk melakukan sesuatu dengan gambar api di belakang, dan itu bersinar. Bersinar adalah cahaya pengetahuan, dan pedang yang kita hunuskan ke atas menunjukkan bahwa kita perlu satu kejelasan untuk bertindak. Apinya juga muncul di pedang tersebut. Jadi sebenarnya pada saat ini, apa yang kita sebut dengan kebenaran, apa yang memang benar-benar kita yakini, itu belum sepenuhnya adalah hal yang benar. Kenapa? Karena di situ sebenarnya sudah diberi nuansa keinginan untuk bertindak. Jadi memang perlu hati-hati. Karena perlu hati-hati, makanya wait. Tunggu sebentar. Pastikan bahwa pedang yang kau hunuskan ke atas tidak ada apinya. Jangan mendistract diri kita melihat kebenaran hanya dari semua yang membenarkan apa yang ingin kita lakukan. Karena sepertinya itu sangat penting hari ini. Dan kalau misalnya kita merasa bahwa ini adalah keharusan kita melakukan tindakan dan terburu-buru, karena ketakutan, karena dorongan apapun, sebenarnya kita perlu yakin, karena ini adalah additional advice-nya adalah helpful people, bahwa sebenarnya kita tidak sendiri. Jadi wait, tunggu sebentar, orang-orang yang akan mendukungmu akan terlihat. Hari ini cukup diangkat ke atas, ya. Apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi pikiranmu tentang apa yang seharusnya dilakukan, ucapkan. Tetapi bukan untuk tujuan mulai mengambil tindakan, tetapi untuk menunggu, melihat reaksi dari orang-orang. Jadi seperti konfirmasi apakah yang kau pikirkan itu benar. Atau menunggu reaksi orang, melihat apa kebenaran yang akan muncul setelah kau mengatakan sesuatu. Tidak hanya tentang kebenaran, karena kebenarannya masih harus diuji lagi, tetapi juga apa yang ingin kau lakukan dengan pemahamanmu pada saat ini. Itu yang terlihat di sini. Kemudian, ya, bulan pada hari ini masih ada di Cancer, ya, dan saya pikir karena bulan harus menghadapi Jupiter, Pluto, dan tak lama kemudian dia akan bertemu dengan Saturnus dalam posisi oposisi, maka memang hari ini tidak terlalu mudah, dan oleh sebab itu wait, tunggu sampai besok.
biarkan transit di mana bulan yang ada di Cancer, artinya energinya kita tengah berupaya untuk melindungi sesuatu. Dan kalau itu adalah energi kita seperti ibu kucing, mommy cat, yang di belakang kita ada bayi-bayi yang menjadi tanggung jawab kita. Pada saat seorang, katakanlah tadi penggambarannya adalah mommy cat itu, ada orang mendekati, apalagi kita tahu dia punya kekuatan besar, yang kita lakukan adalah apa? Marah, hissing, takut. Ya, kalau kucing itu langsung semua ekspresi kemarahan itu dikeluarkan untuk menakut-nakuti. Padahal kita sudah tahu yang namanya kucing, kalau kita yang mendekati kucing, dan kita bukan orang yang takut kucing ya, kalau teman-teman yang punya fobia kucing itu lain. Tapi ini adalah orang biasa, orang dan kucing, orang jelas lebih kuat. Kita bisa ngapa-ngapain aja tentang kucing itu. Apalagi kucing itu dibandingkan kita, itu jauh lebih pinter, jauh lebih powerful daripada mommy cat. Sehingga karena posisinya adalah ini saling curiga, jelas kalau saya orang yang mendekati mommy cat, dia mau nyakar, dia mau gigit, dia berusaha melindungi, maka saya juga punya reaksi yang sama kerasnya, karena saya nggak mau dicakar kan. Nah, barangkali itu situasinya. Jadi pada saat ini wait ya, mudah-mudahan memang apapun yang tampaknya di luar sana, kita posisikan diri kita seperti mommy cat itu ya. Apapun situasi yang di luar, tunggu, jangan mencakar dulu, jangan menggigit dulu. Karena apa? Karena belum tentu intensi dia adalah menyerang kita. Ya, dan sebenarnya kalau kita dalam posisi sebagai orang di hadapan mommy cat-nya itu, kita juga sebenarnya kan belum tentu punya keinginan untuk melukai dia. Cuman kan karena keduanya posisinya takut, maka lebih baik biarkan mommy cat itu menyelesaikan semua urusannya dia dan merasa nyaman dulu, baru kita berinteraksi. Kalau misalnya kekuatan tadi, ya artinya kita sadar dengan situasi tersebut, maka kita menjauh dan berusaha memberikan, katakanlah mommy cat itu butuh susu, kita siapkan susu, tidak terlalu jauh dari situ, dan setelah susu itu ditaruh di situ, kita menyingkir supaya mommy cat-nya tetap punya kesempatan untuk minum, karena yang kita inginkan dia minum, tetapi tidak terganggu oleh kita. Jadi kalau kita dalam posisi mommy cat juga, kita pasti menunggu dia keluar dari situasi ini, baru kemudian, karena kan mommy cat mau ngapain kecuali menyusui dan berada dengan anak-anaknya, pasti dia juga butuh untuk minum susu atau makan atau apapun, sehingga kalau situasi aman, dia baru mendatangi susu tersebut. Nah, di sini kita lihat sebenarnya energi dari melindungi si mommy cat itu ada trine dengan Mars. Sehingga barangkali kita juga berlebihan rasa takutnya, dan rasa takutnya itu lebih karena kita nggak paham apa yang sedang kita hadapi, ya, karena Mars ada di Pisces, Mars yang agresif dan tidak tahu sebenarnya apa penyebabnya. Jadi memang sepertinya hari ini teman-teman perlu sangat berhati-hati, just wait. Apapun ancaman yang di luar hari ini, barangkali kita tidak perlu untuk merespon sesegera mungkin, karena situasinya seperti si mommy cat itu. Oke, kita masuk ke yang 4 seperti biasa. Iya. Wow, kartunya bagus sih. Oke, tapi memang sarannya adalah Seven of Swords terbalik. Jadi ini walaupun kartunya bagus, kita lebih baik cek di belakang hanya untuk memberi informasi sebaiknya bagaimana kita melihatnya. Happy home, shared love, blessings, peace, family. Challenge-nya adalah practical, cautious, hati-hati. Student, new job. Iya, jadi cautious, kehati-hatian, ketakutan karena sangat berhati-hati. Student artinya memang belum tahu apa-apa. New job
or project, artinya kita memang dalam kondisi naif ya, belum banyak paham. New investment, new studies. Advice-nya adalah facing the consequences, guilt, regret, choosing to do the right thing. Dan outcome-nya adalah love, union, cooperation, and choice. Oke. Jadi di sini sebenarnya situasinya it's okay. Mommy cat-nya baik-baik saja. Kita juga yang tempat kita ditempati oleh si mommy cat itu juga sebenarnya fine-fine aja, tetapi memang belum ada trust di sini. Kenapa? Karena memang kita masih sama-sama baru kenal. Ya. Dan tadi sarannya adalah ya sudah. Jadi facing the consequence adalah ketika mommy cat sendiri dan kita sendiri ya, dan sebenarnya dengan kita memisahkan diri dalam waktu sebentar, membiarkan masing-masing menghadapi problemanya sendiri, maka justru di sini kita bisa saling mengerti pada akhirnya. Oke, itu sepertinya yang muncul hari ini. Saya akan ambil wisdom within. Oke. New beginnings. Oke. Memang sepertinya situasinya baru. Mungkin kita memang baru ketemu orang baru dan kita sedang memproteksi sesuatu yang kita anggap sangat berharga. Orang lain itu mungkin karena kita berhati-hati, mungkin terlampau hati-hati, makanya semuanya menjadi seperti menakutkan ya. Karena challenge-nya adalah forgiveness. Ini new beginnings ya. Challenge-nya adalah forgiveness, artinya memang kita tidak mau ada kehilangan satupun karena dia posisinya challenge. Guidance-nya adalah choices ya. Kalau memang kita belum siap, jangan hari ini. Jadi choices-nya adalah untuk tidak segera merespon. Fokuskan pada detail ya. Kalau kita anggap sebagai diri kita sebagai manusianya tadi yang punya kucing ya, atau yang ditempati oleh kucing, maka biarkan detail kecil. Jadi hal seperti pikirkan tentang perasaannya dia, pikirkan tentang bagaimana dia mau minum susu, pikirkan tentang bagaimana anak-anak kucing itu bisa dipelihara dengan baik oleh mamanya tanpa merasa ketakutan. Detail itu adalah detail tentang perasaan, tentang kegiatan atau tindakan kecil keseharian. Dan jangan lupa bahwa pada akhirnya kita hanya ingin memperlihatkan kepada kucing itu bahwa kita sebenarnya peduli dengan dia. Sebaliknya si mommy cat itu hanya ingin mengekspresikan bahwa hati-hati, ini adalah sesuatu atau anak-anak saya adalah itu adalah hidup saya. Jadi jangan main-main dengan anak saya. Oke. Jadi kalau dari bacaan ini kira-kira sebenarnya ini adalah situasi di mana tempat yang saling memberi, dan di sini ada kemungkinan kita akan menemukan teman, sahabat, mungkin kekasih atau orang yang dekat di hati kemudian. Tetapi ini adalah awal sehingga perlu berhati-hati, wait ya, bahwa kita berada di tempat yang baik ya, tempat yang baik, tetapi memang ini perlu waktu untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang tersebut. Ini adalah kepercayaan yang kita upayakan. You have to earn the trust. Ya, kepercayaan adalah sesuatu yang diupayakan, tidak datang dengan begitu saja. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.